Itu simple aja ya kuncinya ya. Kalau pion C benteng baris 7, kalau pion D berarti benteng harus ke bawah dan melakukan skak di A8 ini. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Gani. Pada video ini kita akan mempelajari tentang endgame benteng. Karena ini sangat important, sangat penting gitu. Saya lihat data, endgame benteng ini ada di angka 25%. Jadi setidaknya kalau teman-teman main 4 kali, nih main catur 4 kali, teman-teman pasti bertemu dengan endgame benteng ini minimal 1 kali gitu. Jadi teman-teman wajib memahami materi ini. So, langsung aja kita ke posisinya ya. Nah, teman-teman, di sini kita bermain sebagai putih. Di mana lawan kita ini memiliki keunggulan, yaitu unggul di pion ini, satu pion. Kalau kita bermain catur, tentu harapan kita itu menang. Jangan kalah, ya kan? Jangan kalah. Jadi di sini kita masih bisa nih menghindari kekalahan dengan mencari draw, gitu. Meskipun di sini hitam unggul satu pion, tapi jika kita memahami polanya, kita memahami posisinya, kita tidak akan kalah, gitu. Jadi di sini pion hitam melangkah ke bawah. Ini 3 langkah lagi promosi. Kita berusaha untuk mencegah dia promosi. Nah, bagaimana caranya di sini? Sebenarnya caranya cukup mudah ya. Teman-teman tinggal langkahin aja bentengnya ke baris ketiga. Karena ini adalah kuncinya. Jika benteng teman-teman udah di baris ketiga ini, tidak ada sejarahnya teman-teman bakal kalah. Jika kita bermain sebagai yang bertahan. Di sini kebetulan putih. Gak ada sejarahnya kita kalah, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa langkah kemungkinan dari hitam. Yang pertama, itu ada langkah skak dari benteng. Yang kedua, mungkin dia akan melakukan tempo dengan benteng bergerak ke G2, F2, ataupun ke B2. Kita akan coba lihat dulu bagaimana kalau bentengnya ke A1. Cek. Nah, di sini teman-teman ingat teori oposisi. Jadi kalau kita pengen draw, selalu raja kita selalu di lajur yang ada pionnya. Ini. Teman-teman harus ingat ini, gitu ya. Selalu konsisten dengan teori ini. Raja ke E2, kalau bentengnya skak lagi, tinggal raja ke E1. Selalu di lajur yang ada pionnya. Konsisten, gitu. Nah, sekarang bagaimana nih kalau semisal si pionnya maju ke E3 ini? Teman-teman, kalau semisal si pionnya maju, seharusnya kita ini bahagia gitu. Karena ini sudah masuk ke polanya. Kita sudah dipastikan draw, tidak akan kalah. Jadi caranya kita langsung aja benteng ke atas gitu. Dengan tujuan benteng ini ingin melakukan skak abadi di sini. Katakanlah di sini rajanya ke D3. Ya tinggal skak aja. Misalkan dia ke sini, skak lagi. Dia sini, skak lagi. Sini, skak lagi. Terus, skak terus. Dia sini, skak lagi. Sini, skak lagi. Misalkan dia ke A3, skak lagi aja. Ini sangat gampang banget gitu ya. Ini udah pasti draw gitu. Jadi kita kembali. Nah, mungkin teman-teman bertanya di sini, kenapa tidak langsung skak aja ke D7? Kenapa harus ke baris ketiga dulu? Nah, disinilah ada perbedaan. Jadi, kalau misalkan kita langsung ke D7 skak, ini kita bakal kalah. Kenapa bakal kalah? Karena rajanya bisa bersembunyi di belakang pion. Dan setelah rajanya ke sini, kita tidak dapat melakukan skak lagi. Dan ini akan promosi. Nah, nanti ini akan berhubungan lagi nih dengan teori Lucena yang sudah kita pelajari. Intinya, ketika si raja udah di depannya pion, itu dia udah dipastikan bisa promosi. Itu ya. Perbedaannya terletak di sini. Kalau bentengnya di baris ketiga, rajanya tidak dapat maju. Gitu. Dan kalau misalkan dia tempo-tempo kayak gini, dia benteng B2, kita benteng G3. Dia benteng A2, kita benteng A3. Pokoknya ketika dia gerak di baris kedua, kita harus di baris ketiga. Gitu ya. Nggak usah kalkulasi, nggak usah cari penyakit. Ini adalah cara yang gampang. Selalu lakukan cara seperti ini. Dia di G2, kita di B3. Gitu aja. Diteruskan. Dia sini, sini. Itu ya. Dan ini akan berakhir draw. Nah, ketika si pionnya maju, ini bentengnya langsung aja ke sini. Dan sudah pasti draw. Karena pas raja maju, benteng skak, rajanya tidak dapat ke
sini, tidak dapat bersembunyi di belakang pion, dan sudah pasti draw, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat posisi selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini kita bermain sebagai putih. Satu hal yang harus teman-teman tahu, di sini tuh putih udah gak akan bisa menang, gitu. Harapan untuk menangnya kecil banget, kecuali lawan teman-teman itu masih jauh ya levelnya di bawah teman-teman, itu ada harapan menang. Tapi kalau levelnya seimbang, ini nggak akan menang, gitu. Kalau posisinya seperti ini, cari draw aja, nggak usah cari menang, nggak usah cari penyakit gitu. Gimana cara drawnya? Rajanya tinggal menunggu di F1. Nggak usah ke sini. Ngapain gitu? Karena kita udah tahu hasil akhirnya akan seperti yang tadi. Kalau pengen draw, langsung aja raja menuju F1. Nggak usah cari penyakit, udah draw aja. Draw juga masih dapat poin kok setengah ya, jadi nggak kalah. Raja sini, misalkan dia mau gerak apapun ya, langsung aja sini. Selama dia tidak menyerang benteng kita, langsung aja sini. Gitu. Sini. Itu ya. Ketika dia sini, langsung benteng ke sini. Ini sudah pasti draw lagi. Karena teorinya akan sama seperti yang tadi. Gitu ya. Ketika raja maju, ya ini tinggal tempo-tempo aja. Sini. Atau mau nunggu di belakang pun nggak apa-apa ya. Gitu. Misalkan dia bentengnya skak, tinggal maju. Skak lagi, maju lagi. Misalkan si rajanya maju di sini, ya tinggal skak lagi. Itu ya. Rajanya ke sini, skak lagi. Raja ke sini, langsung ke atas. Gitu. Misalkan dia sini, ya langsung aja benteng baris 3. Pokoknya selalu cegah raja dia menuju baris ketiga ini. Ketika dianya maju, langsung benteng ke atas. Nggak usah khawatir, ini nggak akan skakmat. Gitu ya. Misal rajanya G3, tinggal skak lagi aja. Gitu. Dan ini akan berakhir draw. Nah, teman-teman, ini adalah cara bertahan. Kemudian, kita akan belajar caranya menyerang. Gitu. Kita akan lihat di posisi berikutnya. Oke, teman-teman, ini adalah posisi berikutnya. Di mana kita ini sudah unggul satu pion. Tapi perlu ada cara, perlu ada kunci supaya kita bisa menang di sini. Jangan asal gerak. Jadi setiap lajur itu punya kuncinya masing-masing ya. Ini tidak sama antara lajur C, lajur D. Gitu ya, tidak sama. Nanti kita akan pelajari itu. Untuk lajur C, itu kuncinya adalah benteng harus ada di baris ketujuh. Ini kuncinya. Kalau putih pengen menang, bentengnya harus ada di baris ke-7. Langsung aja benteng baris ke-7. Gitu. Nah, di sini benteng hitam tidak mungkin meninggalkan backrank-nya. Karena kalau misalkan dia ke bawah, maka terjadi skakmat di baris 8. Itu ya, skakmat. Jadi dia hanya bisa melakukan gerakan di sini aja, baris 8. Katakanlah benteng F8. Gitu. Kemudian gimana nih cara kita menangnya? Cara kita menangnya yaitu tinggal lakukan skak aja. Benteng ke B7. Di sini ada dua kemungkinan, dia ke A8 atau dia ke C8. Gitu. Kalau dia ke A8, tinggal lakukan skak lagi aja. Rajanya ke B8, dan pionnya tinggal skak di C7. Itu. Kita dipastikan menang ya di sini. Raja C8, benteng sini, raja sini, dan benteng makan pion. Gitu. Tapi yang harus teman-teman tahu, ini pion hanya boleh dilakukan ketika dia skak. Jadi kalau nggak ada langkah skak, jangan maju pion. Karena nanti akan berbeda. Gitu ya. Syarat maju pion itu ketika ada langkah skak. Gitu ya. Kalau nggak ada, ya jangan maju. Gitu. Sekarang kalau misalkan si rajanya kabur ke C8, gimana caranya nih? Nah, caranya kita tetap benteng ke A7. Dengan harapan bentengnya bisa menusuk raja nih di sini. Di A8. Menusuk raja dan benteng. Itu ya. Semisal si rajanya kembali ke B8, ya di sini teman-teman tinggal maju aja pionnya gitu. Karena ini ada langkah skak. Maju ke C7, cek raja sini dan benteng ke A8. Ini teman-teman menang. Gitu. Jadi kuncinya, kalau teman-teman punya pion C, pion lajur C,
kuncinya adalah benteng baris ke-7. Gitu ya. Nah, tadi kan dia gerak benteng ya. Kalau sekarang dia gerak raja bagaimana nih? Ya, ini sama aja sebenarnya. Raja A8, tinggal skak, raja sini, dan skak lagi. Dan menang ya, gitu. Tinggal dimakan aja. Kalau dia ke C8, ya sama aja, tinggal benteng ke A7. Dan ini akan menang. Gitu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan lihat pion yang di lajur D. Nah, jadi setiap lajur itu pasti memiliki perbedaan. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa saya suka catur gitu. Karena ya sedetail itu, setiap satu kotak memiliki perbedaan yang sangat besar gitu. Jadi kita harus teliti ya di sini. Oke, kita kembali. Bagaimana kalau pionnya ada di lajur D? Apakah caranya sama, benteng baris 7, atau mungkin berbeda di sini? Gitu. Silakan teman-teman analisa dulu ya. Silakan pause video ini. Oke, jadi untuk pion lajur D ini berbeda dengan yang tadi. Ini benteng baris ke-7 tidak bisa dilakukan. Kenapa nggak bisa dilakukan? Karena ya kalau misalkan si bentengnya skak, dia akan ke B8. Ketika skak lagi, dia akan ke A8. Nah, di sini kita nggak bisa skak lagi gitu ya. Kalau misalkan pionnya maju, ya ini ada langkah draw nih. Benteng ke A, benteng ke H6, raja sini, dan benteng ke C6. Ini akan terjadi pat gitu ya, akan terjadi draw. Atau raja ini sudah buntu jalannya. Gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar ya, harus bisa menang di sini. Jangan salah langkah. Terus gimana nih caranya supaya pion D ini bisa promosi? Nah, teman-teman, untuk pion lajur D ini kuncinya adalah benteng ke bawah, ke sini. Gitu. Terus dari sini kemana lagi? Bentengnya ke A1. Tuh. Dari A1 nanti bentengnya skak di A8. Ini adalah kuncinya. Tuh ya. Jadi kalau pionnya ada di lajur C, berarti benteng baris ke-7 kuncinya. Kalau pionnya di lajur D di sini, berarti kuncinya adalah benteng ke bawah, kemudian ancam skakmat di samping ini. Gitu ya. Oke, langsung aja benteng ke bawah. Sekali lagi, benteng ini nggak bisa melangkah ke bawah ya, karena dia lagi menjaga kotak skakmat. Nah, jadi kemungkinannya dia akan melangkah benteng ke F8 ini. Langsung aja, kita benteng A1 untuk skakmat di sini. Terus gimana nih kalau misalkan si rajanya ke B8? Nah, di sini teman-teman tinggal lakukan skak lagi aja. Skak, itu. Di sini ada dua kemungkinan. Dia rajanya ke A7 atau rajanya ke C8. Gitu ya. Tapi dua-duanya tetap bisa dimenangkan oleh putih. Kita analisa dulu raja ke C8. Gitu. Teman-teman ingat yang tadi. Pion boleh maju ketika dia bisa melakukan skak. Gitu ya. Nah, di sini nih ada kesempatan untuk skak. Pion ke C7. Raja ke sini, benteng skak, raja E7, benteng makan benteng, raja makan benteng, dan promosi. Gitu. Ini sudah pasti menang ya. Gitu. Sekarang kita akan coba lihat nih, gimana kalau si rajanya kabur ke A7 atau A8. Nah, dia ke A7. Kita buat jaringan mat nih, dengan cara raja ke C7. Kita akan menskak matnya di lajur A. Gitu. Ya, ini udah pasti menang lagi ya. Kalau misalkan dia skak, ya tinggal ditutup. Itu. Sekarang pionnya boleh maju karena rajanya sudah tidak ada di sini gitu. Jadi aman. Boleh maju. Misalkan dia gerak sini, ya tinggal skakmat aja. Itu ya. Nah, sekarang kita akan analisa bagaimana kalau rajanya ke A8. Itu. Kalau raja A8, ya sama, tinggal raja ke C7. Gitu. Dan kita juga akan promosi. Ini ancamannya adalah skakmat di A1. Gitu. Aman ya? Misalkan dia buang si bentengnya. Ini makan aja. Karena rajanya masih ada ke A7. Gitu.
Nah, teman-teman, jadi kuncinya gini. Ketika pionnya ada di lajur D, berarti si bentengnya ini harus ke bawah dulu. Ke bawah, sini, dan skakmat di A8. Itu kayak tadi ya. Kalau misalkan pionnya ada di lajur C, berarti kuncinya adalah benteng baris ke-7. Gitu. Itu simpel aja ya kuncinya ya. Kalau pion C benteng baris 7, kalau pion D berarti benteng harus ke bawah dan melakukan skak di A8 ini. Gitu. Sekarang kita akan coba lihat nih, bagaimana kalau misalkan si pionnya itu di lajur F gitu. Nah, sebenarnya ya lajur F dan lajur C itu sama gitu. Jadi kuncinya teman-teman juga udah pasti tahu kan. Tinggal benteng ke baris ke-7. Gitu ya. Sini. Coba kita buktikan. Benteng baris 7, dia nggak bisa sini karena skakmat back rank. Jadi kemungkinan dia bakal sini. Skak lagi aja, dia sini, skak lagi, dia sini, dan skak dengan pion. Raja sini, benteng skak, dan ini pasti menang. Itu ya. Oke, kita coba lihat bagaimana kalau misalkan si pionnya itu ada di lajur E. Nah, untuk pion lajur E ini, menurut teman-teman, caranya sama dengan yang mana? Dengan cara pion lajur C atau pion lajur D? Tuh. Jadi untuk pion lajur E ini, caranya sama dengan pion yang lajur D. Gitu. Caranya tinggal benteng ke sini aja. H1. Kemudian ancaman di sini. Itu ya. Ini yang harus teman-teman tahu nih. Jadi kalau pionnya di E, itu akan sama dengan pion yang di D. Caranya. Kalau pionnya di F, akan sama dengan pion yang di C. Gitu ya. Kalau pionnya di G, ya sama juga dengan yang B ini. Gitu. Ya A udah pasti sama dengan yang ini. Itu ya. Nah, teman-teman, jadi untuk endgame benteng ini sangat important gitu. Dan akan banyak ditemukan ketika teman-teman ratingnya udah semakin naik gitu. Semakin tinggi rating, pasti akan semakin besar bertemu dengan endgame benteng ini. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, ketika kita punya pion di lajur C, kuncinya adalah benteng baris ke-7. Ketika kita punya pion di lajur D, berarti kuncinya benteng ke bawah dulu. Setelah itu skak di atas, gitu ya. Nah, ketika teman-teman udah kalah satu pion, teman-teman gunakan cara yang tadi. Kuncinya adalah benteng baris ketiga. Cegah raja itu naik, gitu ya. Nanti teman-teman bisa ulang kembali ya videonya. Nah, teman-teman, untuk video ini saya cukupkan dulu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan hubungi saya aja di WhatsApp ya. Oke, teman-teman, jadi kalau kita pengen juara nih, jangan males belajarnya. Harus belajar, gitu ya. Karena nggak ada juara yang dihasilkan dalam satu hari atau satu malam. Gitu. Jadi harus belajar, jangan males. Oke, kalau males nggak pernah juara. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.